Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini bakal bahas mengenai EKG. Sebelumnya EKG itu, kalian tahu apa EKG? Elektrokardiogram. Elektrokardiografi yang berfungsi untuk melihat, dia tuh menghasilkan seperti sebuah kertas kayak itu yang berisi pencatatan tentang kelistrikan jantung. Apakah ada mengalami patofisiologi ataukah masih normal? Apakah ada mengalami penyakit atau tidak? Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jantung terlebih dahulu. Jadi jantung itu dapat melakukan fungsinya sebagai pompa jantung atau melakukan kontraksi dengan baik karena memiliki tiga hal. Yang pertama itu pacemaker. Pacemaker tuh nama lainnya tuh nodus SA. Nodus SA nodus SA ini dia itu sebagai pencetus pertama untuk si kelistrikan jantung nih. Misalnya pacemakernya ini nggak ada, jantung tuh nggak akan berkontraksi kayak gitu. Jadi yang pencetus pertama itu dari nodus SA atau pacemaker nih. Selanjutnya dia tuh bakal ke nodus AV. Selanjutnya bakal ke berkas His, lalu ke saraf Purkinje yang terdapat di miometrium jantung, miokardium jantung. Di miokardium ini otot jantung akan mengalami kontraksi bila terjadi depolarisasi dan repolarisasi di dinding miokardium. Kok kecepatan bilang ya? Jadi pertama tadi dari pertama tuh dari nodus SA atau pacemaker, lalu lanjut ke nodus AV, lalu lanjut lagi ke berkas His, lalu lanjut lagi ke saraf Purkinje yang terdapat di dalam miokardium. Di dalam miokardium ini akan mengalami otot jantung ini akan mengalami kontraksi bila terjadi depolarisasi dan repolarisasi di dinding miokardium. Selanjutnya nodus SA ini di vena cava superior dengan atrium kanan. Jadi kan anatomi jantung mana ada nggak di sini ya? Nah nih, di sini ini SA node nih. Di vena cavanya, sini atrium yang dextranya atau atrium yang kanannya. Jadi SA node-nya di sini. Lalu AV node-nya tuh terletak di antara sinus coronarius di dinding posterior atrium kanan. Untuk frekuensi CSA-nya ini 70 sampai 80 kali per menit. Sedangkan untuk nodus AV-nya ini frekuensinya ini 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya ada berkas His. Berkas His itu bercabang dua. Ada berkas His yang ke kanan, adapun ada juga yang berkas His ke kiri. Impulsnya itu 20 sampai 40 kali per menit. Yang tadi pertama tuh 70 sampai 80 kali per menit, yang AV, yang SA, lalu yang AV itu 40 sampai 60 kali per menit. Sedangkan yang berkas His itu 20 sampai 40 kali per menit dengan kecepatan konduksi 2 meter per detik. Yang ini serabut Purkinje nih. Ini serabut Purkinje. Cuma sini nggak ditulis ya. Ini serabut Purkinje. Lalu ada itu berkasis maksudnya tadi. Ini berkasis. Ada muskulus ini, muskulus Bang, izin Bang. ya. Kayaknya kursornya nggak kelihatan deh Bang. Oh ya, kenapa ya? Bentar ya, coba pakai whiteboard. Gimana caranya? Yang ini, yang putih nih. Yang ada putih yang kayak garis-garis ke bawah tuh. Nampak yang di bawah si Avenot ini kan ada putih-putih nih. Nah, itu namanya tuh berkas His. Harus ada serabut Purkinje di dalam dinding miokardium. Di dalam dinding miokardium itu di dalam yang abu-abu nih. Itu ada dinding miokardium situ. Serabut Purkinje ini impulsnya tuh 20 sampai 40 kali per menit dengan kecepatan konduksinya tuh 4 meter per detik.
Jadi tadi itu pertama tuh nodus SA, habis nodus AV, lalu ke berkas HIS, lalu ke serabut Purkinje. Gitu. Itu alur konduksi jantung. Jadi dia tuh ada 3 fase untuk si jantung ini. Ada fase eksitasi atrium, lalu ada fase eksitasi ventrikel, dan juga ada fase relaksasi ventrikel. Nih, elektrokardiografi adalah metode pencatatan aktivitas listrik jantung dari permukaan tubuh. Sedangkan elektrokardiogram ialah rekaman aktivitas listrik jantung yang diperoleh dengan metode tidak langsung, yakni dengan bantuan elektroda yang ditempelkan di permukaan tubuh atau perekaman fluktuasi selama siklus jantung. Jadi waktu kalian praktikum nanti hari Selasa, kalian bakal harus ada siapin satu probandus. Probandusnya tuh cowok. Jadi nanti dia bakal berbaring kayak itu kan, berbaring di atas meja tuh, dari taruh matras atasnya. Nah, untuk tidur, habis itu dipasangin alatnya dan bakal keluar kertasnya juga. Jadi sekalian nengok jantungnya tuh normal atau enggak. Jadi udah bisa dipersiapin terus siapa yang mau dijadiin. Selanjutnya ada elektrokardiograf. Elektrokardiograf tuh alatnya. Elektrokardiogram tuh rekamannya, sedangkan elektrokardiografi itu metodenya. Gelombang listrik yang terekam merupakan gabungan dari sistem konduksi yang dideteksi dan juga diperkuat. Selanjutnya ini ada kawat dengan elektrodanya. Ada kawat RA. RA itu right arm. Dengan elektroda di pergelangan tangan kanan. Berarti di pergelangan tangan kanan. Right arm. Yang berwarna merah. Ini harus ingat semua ya. Habis itu ada yang left arm. Dengan elektroda di pergelangan tangan kiri yang berwarna kuning. Lalu ini kawat LL atau left leg. Dengan berwarna hijau. Lalu ada kawat RL. Dengan elektroda di pergelangan kaki kanan. Warnanya hitam. Jadi abang cara ingatnya nih. Merah, kuning, hijau di langit yang hitam. Kayak gitu cara abang ingatnya. Biar, karena kan agak susah kita untuk ngafal nih semua. Jadi cara ingatnya tuh kayak itu. Merah, kuning, hijau di langit yang hitam. Dimulai dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Selanjutnya, bentar ya, coba abang cari dulu bentar. Jadi ini tadi, ada yang right arm, ada yang left arm, ada yang left leg, sama right leg. Habis itu ada sadapan EKG. Sadapan EKG itu ada dua, ada unipolar sama bipolar. Kalau sadapan bipolar tuh dia tuh ada ekstremitas sandar. Uh, ada ekstremitas sandar. Jadi itu di ekstremitas sandar tuh ada lead 1,
lead 1 tuh ini, lead 1 ini lead 1. Habis itu ada lead 2 sama lead 3. Penjelasannya, lead 1 tuh selisih potensial antara tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kirinya itu plus, tangan kanannya itu minus. Sedangkan kalau lead 2-nya itu selisih potensial antara kaki kiri yang plus dan juga tangan kanan yang minus. Sedangkan lead 3-nya itu selisih antara potensial antara kaki kiri yang plus dengan tangan kiri yang minus. Ini lead 1 antara yang kanan sama yang kiri, tangan kanan sama tangan kiri, tangan kirinya plus, tangan kanan itu minus. Kalau misalnya yang lead 2 tuh tangan kanan sama kaki kiri. Kaki kiri, tangan kanan itu minus, kaki kirinya itu plus. Kalau yang ketiga tuh antara tangan kiri sama kaki kiri. Tangan kirinya itu minus, tangan kanannya itu plus. Selanjutnya ada sadapan EKG. Sadapan EKG yang unipolar. Tadi yang bipolar apa dia tadi? Ada lead 1, lead 2 sama lead Enggak. 3, Bang. Nah, jadi itu yang tadi yang bipolar. Tapi kalau nggak salah Bang nih kayak salah lah PPT-nya. Seharusnya tadi yang ini yang unipolar, yang ekstremitas sandar nih yang unipolar. Sedangkan yang ini baru bipolar. Tapi nanti coba Abang cek lagi, nanti Abang kirim di grup. Jadi yang kedua ini ada sadapan unipolar dulu. Udah, sadapan unipolar nih ada yang pertama tuh ada sadapan ekstremitas diperkuat atau augmented, sama satu lagi itu ada sadapan prekordial atau sadapan dada. Jadi kok sadapan ekstremitas diperkuat ini, dia tuh ada 3, ada AVR, AVL, dan juga AVF. AVR tuh augmented voltage right. Yang AVL tuh augmented voltage left, sama AVF tuh augmented voltage foot. Nih, ini AVR, AVL, sama AVF. Lalu ada sadapan EKG yang prekordial atau sadapan dada. Nah, ini sadapan yang prekordial, dia tuh ini. Ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Sebenarnya ada V7, V8, V9 lagi. Cuman dia di belakang, di bagian dada belakang, di bagian punggung. Yang V1, V2, V3, V4, V5, V6 nih, dia tuh di bagian depan tubuh. Sedangkan kalau V7, V8, V9, dia itu di belakang. Jadi bisa digantiin yang V7, V8, V9 tuh sama V1, V2, sama V3. Gitu. V7, V8, V9 bisa diganti dengan V1, V2, V3. Jadi V1 itu terletak di mana? Di ICS 4 parasternal kanan. Nih ICS 1, ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4. Nih, sini dia V1-nya. V2-nya itu dia tuh di ICS 4 parasternal kiri. Habis itu kita jangan ituin V3 dulu. Habis dapat V2, besok kita V4 dulu. V4 tuh di ICS 5 parasternal mid clavicular sinistra, nih mid clavicula. Mid clavicula tuh berarti di tengah clavicula. Clavicula. Nah, setelah kita menentukan V2 sama V4, V3 itu terletak di antara V2 sama V3. Jadi dia nih, nih V V2-nya itu V3 itu terletak di antara V2 sama V4. Dia nggak ada ini ya, nggak ada di CS berapa kayak itu nggak ada. Yang penting dia terletak di antara V2 sama V4. Selanjutnya ada V5. V5 itu terletak di linea anterior sinistra. Ini uh, uh, linea anterior axilla. Linea anterior axilla. Ini axilla tuh atau ketiak. Nih. Tapi dia di bagian anteriornya tuh V5. Sedangkan kalau V6 tuh di linea mid axillaris. Memang di tengah ketiaknya. Axilla kan ketiak kan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas EKG nih sedikit demi sedikit.
Jadi ada kotak besar sama kotak kecil. Ini kotak besar nih. Ini kotak besar. Kotak besar tuh yang ini kotak besar. Ini nampak ini ya, kursornya nampak. Nampak bang. Nampak bang. Jadi ini yang kotak besar, ini kotak besar nih. Ini kotak besarnya, ini kotak besar. Dalamnya tuh ada 5 kotak kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kotak kecil. Jadi satu kotak kecil tuh 1 mm, yang kalau kalibrasinya tuh 0,1 milivolt sama kecepatannya tuh 0,04 second. Jadi dalam satu kotak besar tuh ada 0,2 second sama 0,5 milivolt. Sampai sini paham? Bang, boleh ulang, Bang? Yang mana yang ini? Ya, Atau Bang, yang yang mana? kotak-kotak nih, Bang. Kotak-kotak nih. Jadi kotak-kotak ini ada kotak besar sama kotak kecil. Kalau dalam satu kotak besar tuh terdiri atas 5 kotak kecil. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu kotak kecil tuh panjangnya tuh 1 mm. Untuk voltnya tuh 0,1 milivolt, sedangkan untuk kalibrasinya tuh 0,04 second. Sehingga kalau misalnya di dalam satu kotak besar, dia tuh 0,220 second, untuk yang voltnya tuh 0,5 milisecond, dan untuk panjangnya tuh 5 mm. Nah, nih. Untuk kecepatan untuk merekam EKG adalah 25 mm per detik. Nih, kecepatan normal adalah 25 mm per detik. Untuk kalibrasinya itu 1 milivolt. Kalau misalnya satu kotak besar nih 0,5 milivolt, berarti kalibrasinya perlu berapa kotak? 2, Bang. Nah, dia kalibrasi itu biasanya tuh dia di awal, ada di awalnya dia ntar coba kita nengok dulu. Nah, ini kalibrasi nih. Cuman ini nggak normal. Ini normal nih. Ini hitung 2 kotak. Karena kan ini ada yang lebih 1 kotak, ini kurang 1 kotak, jadi ini 2 kotak. Jadi untuk kalibrasi itu 1 milivolt atau butuhnya 2 kotak. Lalu setiap garis horizontal, ukuran di kertas EKG, setiap garis horizontal tuh tiap 1 mm kotak kecil tuh 0,04 detik. Yang kayak udah banyak jelasin dari 0,04 detik. Untuk 5 kotak, untuk satu kotak kecil kan ini satu kotak kecil. Ini satu kotak kecil. Sedangkan untuk satu kotak besar ataupun 5 kotak kecil, dia itu 0,2 detik. 0,20 kan 0,2 detik sama aja. Untuk garis vertikal, dia itu 1 mm sama dengan 0,1 milivolt. Sedangkan untuk 10 mm sama dengan 1 milivolt. Itu untuk yang kalibrasinya tadi ini. 1 milivolt. Untuk satu kotak kecil 0,1 milivolt. Untuk satu kotak besar 0,5 milivolt. Sedangkan untuk 2 kotak besar dia butuhnya 1 milivolt. 1 milivolt itu adalah ukuran kalibrasi yang standarnya. Atau 10 milimeter. Selanjutnya, gimana cara kita ngitung heart rate atau frekuensi jantung? Jadi normal heart rate itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, 60 sampai 100 kali per menit. Dia ada reguler sama irregular. Jadi kalau reguler tuh kayak mana cara tahu dia regular sama irregular? Cara nengoknya tuh dari kotaknya nih. Kalau misalnya antara ini kita bahas nanti aja ya. Ini gelombang P,
Ini Q, ini R, ini S. P, Q, R, S. P, Q, R, S. Ini gelombangnya. Ini gelombang P, Q, R, S, T. Sama bisa ada sini satu lagi, gelombang U. Gelombang U tuh nggak terjadi pada semua orang karena tuh menandakan adanya suatu penyakit. Nama penyakitnya tuh hipokalemi. Jadi ada gelombang U tuh berarti ada penyakit namanya itu hipokalemi. Jadi nggak kok orang normal insya Allah nggak ada. Jadi kayak mana cara ngitungnya nih? Ngitung heart rate-nya. Untuk ngitung heart rate-nya tuh nih. Jadi ini kan sejajar nih antara satu kotak antara satu R dengan R yang lain. Ini gelombang P, Q, R, S, T. P, Q, P, Q, R, S, T. Sama semua nih. Bedanya itu 3 kotak besar. Jadi kalau rumus 3 kotak kayak mana Bang? Kayak ini rumus. Untuk jumlah kotak besar, kan tadi kan ada 3 kotak besar yang ini. Ini ada 3 kotak besar. 1, 2, 3. Jadi kalau pakai kotak besar, berarti 300 dibagi jumlah kotak besarnya. Tadi ada 3 kotak besar, berarti 300 dibagi 3, 100. Dan itu normal, kenapa? Karena 60 sampai 100 kali per menit. Sedangkan kalau kita pakai kotak kecil, 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Satu kotak besar berapa jumlah kotak kecil? 5, Bang. 5 Bang. Berarti kok 5 kali 3 kan 15. Ya kan? Berarti 1.500 dibagi 15, 100 juga. Nah, itu berarti normal gitu. Normalnya tuh 15 sampai 25 kotak kecil dan normal untuk kotak besarnya tuh 3 sampai 5 kotak besar. Sedangkan kalau untuk irregular tuh bisa juga dicari, cuman dia tuh agak ribet kayak gitu karena kalau irregular tuh kan dia kan udah kotaknya ada beda nih antara satu R sama R lain. Jadi dia harus dihitung dalam 6 detik. 6 detik tuh sekitar 10 kotak besar atau berapa abang lupa. Jadi dia harus dihitung berapa banyak R-nya dan dikali dengan 10. Rumusnya tuh kayak gitu. Ada nggak abang simpan ya? Ini. Eh, dia tuh dihitung jumlah gelombang R dalam 6 detik dikali dengan 10 dikali dengan 10. Misalnya ada 5, misalnya ada 10 R dalam 6 detik nih. Berarti dia dikali dengan 10, berarti 100 targetnya. Dan ada penentuannya juga nih. Kan tadi kan normalnya kan 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kurang dari 60 namanya itu bradikardi. Sedangkan kalau lebih dari 100 kali namanya itu takikardi. Kurang dari 60 bradikardi, sedangkan lebih dari 100 takikardi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang gelombang-gelombang nih. Jadi, ini gelombang P, Q, R, S, T. Oh ya, yang tadi itu ada yang masih kurang paham atau kayak mana? Ada yang masih kurang paham? Bang, gimana tadi Bang? Kalau misalnya ini Bang, kalau misalnya yang apa namanya? Yang irregular Bang. Yang irregular tuh dia tuh dihitung 6 detik. Dihitung dalam 6 detik. Ntar, kita buka dulu detiknya tadi. Kan dalam satu kotak besar kan ada 0,2 detik. Jadi kita harus cari berapa detik untuk jadi 6 detik. 30 kotak, Bang. 30 kotak besar kan? Iya, Bang. Jadi
Nah, misalnya ini anggaplah R di antara R-nya nih nggak sama nih. Ini kan normal nih. Jadi kita anggap R-nya tuh nggak sama. Dan kita anggap nih ada 30 kotak, tapi ini kan nggak sampai kan. Ini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cuma ada 18 kotak. Sedangkan kita tuh perlunya 30 kotak. 30 kotak besar. Jadi dalam 30 kotak besarnya itu misalnya ada berapa R? Ini ada R1, R2, R3, R4, R5, R6, sampai berapa ada R-nya itu dalam 30 kotak besar nih. Kalau misalnya ada R-nya ada R-nya 12, berarti 12 dikali dengan 10, berarti kadarnya itu 120. Dan itu masuk dalam takikardi karena lebih dari 100 kali per menit. Paham? Oh iya bang, ya bang. Paham bang, paham, paham. Kasih bang. Ya sama-sama. Selanjutnya ini gelombang gelombang EKG. Ada gelombang P, Q, R, S, T. Jadi gelombang P itu dia tuh ada PR interval, ada PR segmen. Apa bedanya? Kalau PR interval itu dimulai dari awal gelombang P sampai masuk gelombang Q. Masuk sini. Ini kompleks QRS. Jadi masuk sini. Ini PR interval. Sedangkan kalau PR segmen berarti dia di akhir gelombang P sampai dengan masuk gelombang Q ini. Gelombang Q. Lalu QRS kompleks ini nih gelombang QRS. Dia tuh pokoknya nih QRS. Nah, selanjutnya ada ST segmen. ST segmen tuh awal dimulai dari akhir S dan sampai ke awal T. Tapi nggak sampai akhir T itu. Sedangkan kalau QT interval dimulai dari awal Q sampai ke akhir T. Itulah bedanya interval sama segmen. Ingat aja kalau interval itu berarti dimulai dari awal sampai dengan awal yang lain. Sedangkan kalau masa segmen itu dimulai dari akhir sampai eh ya pokoknya kalau PR interval itu berarti dimulai dari awal P sampai dengan awal dari Q ini. Sedangkan kalau misalnya yang QT interval dimulai dari awal Q sampai dengan akhir T. Paham? Belum ditanyain? Jadi ini gelombang EKG. Gelombang EKG. Jadi ada gelombang kan tadi kan ada gelombang P kan. Di gelombang P ini dia tuh terjadinya depolarisasi atrium yang menyebar dari nodus SA ke nodus AV yang kita udah jelasin pertama tadi. Nodus SA, abesu ke AV, abesu ke berkas His, abesu ke serabut Purkinje yang ada di miometrium. Miokardium, miokardium. Nah, dia tuh normalnya tuh panjangnya tuh 0,11 detik atau kurang dari atau sama dengan 2,5 mm dan amplitudonya tuh kurang dari 0,25 milivolt. Paling jelas dia terdapat di lead 1 sama lead 2. Jika irama sinus, gelombang P itu positif. Irama sinus tuh kayak mana? Irama sinus tuh berarti gelombang P-nya itu diikuti sama gelombang Q, R, S, sama T. Kalau misalnya gelombang P-nya itu nggak diikutin, uh, gelombang P-nya itu nggak diikutin sama gelombang Q, R, S, berarti dia tuh nggak sinus. P positif di lead 1, lead 2, AVF, V3 sampai V6, dan negatif di AVR. Atau augmented voltage right. Ini gelombang P tadi. Jadi terjadi waktu depolarisasi atrium. Waktu nodus SA-nya tuh ke nodus AV. Dari pacemaker ke nodus AV. Selanjutnya ada interval PR. Bang, Interval. izin bentar, Bang. Oh ya, kenapa? Berarti kalau negatif tuh dia ke bawah gitu bukan ya, Bang? Apanya nih? Ya, Bang. Kan ini yang positif dia di lead 1, 2, AVF, sama V3 sampai V6. Terus negatifnya itu di AVR. Kalau negatif ini bentuknya sama atau gimana, Bang? Dia ke bawah. Ntar ya, coba tampilnya. Ini dia nih.
Nih AVR. Ini gelombang P-nya nih ke bawahan. Ya biasanya kan ke atas kan. Ini gelombang P-nya. Ini PQRS. T. PQ PQRS. T. Beda kan? Antara sama yang tadi waktu tulis satu. Tulis satu kan ini kan P-nya di atas, sedangkan kalau yang di AVR nih dia tuh di bawah. Bang, Ah, izin tanya bang, oh ya, hah? Be eh, bedanya apa namanya? Bedanya yang AVF sama AVR ini apa bang? Soalnya yang tadi telat masuk bang. Oh, coba kita ngomongin dia. Jadi mana? Aduh, nggak bisa lagi buka. Jadi tadi kan sadapan tuh ada dua, ada yang unipolar sama bipolar. Kalau unipolar tuh yang ini ya, ini unipolar. Dia tuh ada ekstrim, sadapan ekstremitas standar, ada lead 1, lead 2 sama lead 3. Nih, lead 1, lead 2, lead 1, lead 2 sama lead 3. Sedangkan kalau yang sadapan bipolar tuh ini bipolar. Ada ekstremitas diperkuat atau augmented sama sadapan prekordial. Jadi kok sadapan ekstremitas diperkuat tuh tadi tuh ada AVR, AVL sama AVF. Jadi tuh eh, AVR tuh augmented voltage right. Ya ini dia tuh AVR. Kalau AVL tuh augmented voltage left sama AVF tuh augmented voltage foot. Jadi tuh nanti dia tuh eh, bakal untuk bisa bisa juga dipakai waktu kita tuh mau tahu dia tuh eh, jantungnya tuh lebih berfungsinya tuh di sebelah kanan, sebelah kiri atau normal kayak gitu. Nanti ada namanya tuh aksis aksis right, ada aksis left sama normal aksis. Kayak itu. Jadi fungsinya tuh AVR, AVL sama AVF tuh salah satunya. Paham? Paham bang? Kalau nggak paham tanya aja. Oke bang. Makasih bang. Sama-sama. Jadi udah nih. Nah, selanjutnya ada interval PR. Interval PR itu kan tadi kan dimulai dari gelombang eh, awal gelombang P hingga permulaan kompleks QRS. Jadi dia tuh waktu permulaan antara depolarisasi atrium hingga permulaan depolarisasi ventrikel. Waktu intervalnya tuh biasanya tuh 0,11 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Lalu ada segmen PR. Segmen PR tuh ialah kelambatan transmisi impuls di nodus AV. Dia diukur dari akhir gelombang P hingga awal kompleks QRS, tak lebih dari 0,8 mm, dan terlihat tertutup oleh kompleks QRS. Jadi interval PR nih dari 3 sampai 5 kotak kecil. Sedangkan segmen PR tuh dia tuh jarang terlihat karena tertutup sama kompleks QRS nih. Soalnya ada depolarisasi ventrikel. Di depolarisasi ventrikel itu ada kompleks KRS. Kompleks KRS ini terjadi karena gelombang itu karena terjadi merupakan waktu yang diperlukan untuk depolarisasi ventrikel. Normalnya itu 0,10 sampai 0,11 detik. Soalnya ada repolarisasi ventrikel. Dia itu ada gelombang T tadi itu, dia merupakan repolarisasi ventrikel dengan panjang 0,10 sampai dengan 0,25 detik.
panjangnya itu 0,10 sampai dengan 0,25 detik. Soalnya ada segmen ST, dia itu interval antara akhir kompleks QRS dan awal gelombang T. Positifnya itu di lead 1, lead 2, habis itu di V3 sampai V6, dan negatif di AVR atau V1. Kalau gelombang U tadi kan Abang bilang tidak selalu ditemukan. Kalau ditemukan berarti ada penyakit apa tadi? Ada penyakit itu Bang, apa ya? Lupa. Lupa bang. Iya Bang. Hi- Hipokalemi. Oh iya, Iya, hipokalemi. hipokalemi. Hipokalemi ini apa, Bang? Abang kurang tahu pula penyakit-penyakit mana. Pokoknya dia kalau masa ada gelombang U tuh berarti dia tuh hipokalemi kayak gitu. Kalau nggak salah dia tuh karena kekurangan ion K kan, hipo kan artinya eh, hipo kan artinya rendah kan. Berarti kalemi itu kekurangan ion K gitu. Jadi hipokalemi kekurangan ion K. Nanti ada hiponatrium berarti kekurangan ion natrium gitu. Selanjutnya nih kita bahas tentang QRS axis. Ini agak ribet sedikit, jadi nanti kok ada yang nggak paham, tanya aja. Jadi normal axis itu dari min 30 sampai dengan 90. Ini min 30 sampai dengan 90. Normal axis itu dia tuh lead satunya positif. Positif tuh berarti kayak mana? Lead satu tuh berarti dia tuh berada tuh di atas kayak ini. Nih. Dan AVF-nya tuh juga positif. Sedangkan kalau misalnya dia tuh lead satunya positif, nih apa aja sih? Kalau lead satu positif dan AVF positif, dia tuh berarti normal aksisnya. Kalau lead satunya positif, lead satunya positif dan AVF negatif, berarti tuh dia tuh, bentar, left axis deviation. Kalau lead satunya positif, AVF-nya itu negatif. Kalau lead satunya negatif, AVF-nya positif, lead satu negatif, AVF positif. Berarti dia tuh right axis deviation atau biasa juga tuh RAD gitu aja. Kalau misalnya yang LAD ini terjadi karena lead satunya positif, AVF-nya itu negatif. Sedangkan untuk extreme right axis deviation, dia itu dua-duanya negatif. Lead satu negatif, AVF-nya itu negatif. Jadi untuk nengok QRS axis ini dia tuh cuma perlu dua aja. Cuma perlu dua aja. Lead satu sama AVF. Kalau misalnya lead satunya positif sama AVF-nya positif, berarti dia normal kayak itu. Terletak di antara min 30 sampai dengan 90. Kalau misalnya yang right axis deviation berarti dari 90 sampai 180. Kalau yang ekstrim berarti dari 180 sampai min 90. Sedangkan yang left dari min 90 sampai dengan min 30. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Bang, aksisnya apa, Bang? Hmm, aksis itu apa? Hmm, jadi itu kan, ini yang Abang bilang tadi. Jadi kok masalahnya right axis deviation itu berarti otot jantung kanannya itu lebih bekerja. Kalau left axis deviation berarti otot kirinya tuh lebih bekerja. Sedangkan kalau normal axis nih, dia tuh kan ada apex jantung kan. Apex jantung itu kan di ICS 5 midclavicular sinistra. Jadi dia tuh normal aksisnya tuh berarti di apex jantungnya tuh lebih bekerja dengan maksimal kayak itu. Yang normal tuh di apex jantungnya itu yang lebih bekerja dengan maksimal karena emang di situ dia. Kalau left axis tuh berarti di bagian kiri, sedangkan kalau right axis tuh di bagian kanannya, bagian kanan jantungnya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama. Ini tadi yang udah kita bahas.
Jadi tadi kalau iramanya tuh irama sinus tuh karena apa? Bisa dibilang irama sinus. Karena gelombangnya tuh lengkap, Bang. Ya, bisa bilang kayak itu. Bisa juga bilang karena gelombang P itu diikuti dengan gelombang QRS sama T. Nah, ini gelombang P sama, habis itu frekuensi relatif reguler, lalu diikuti dengan kompleks QRS, namun tidak selalu diikuti dengan kompleks QRS. Biasanya diikuti memang. Dia ada reguler sama irregular. Kok reguler tuh berarti jarak antar gelombang tuh relatif sama dan teratur. Selanjutnya ini ada aritmia. Aritmia tuh berarti dia tuh gelombangnya tuh nggak selalu sama. Antara cara tahunya tuh dia tuh aritmia atau enggak tuh kalau misalnya kita mau tahu memang. Jadi itu nanti bakal ada kayak pemeriksaan kayak itu kan. Jadi kalau misalnya kita tuh pegang nadi nadi radialis pasien kayak itu kan. Ada tangan kiri sama tangan kanan kayak itu. Nanti kalau misalnya detaknya tuh beda antara yang kiri sama yang kanan, itu berarti dia aritmia. Sedangkan kalau misalnya sama, berarti dia sinus. Dan yang kita rasain waktu kita pegang nadi radialis nih, tahu nadi radialis kan? Tahu Bang, yang di tangan kan Bang? Nah, yang di tangan dekat di bawah jempol tuh. Nggak di bawah juga sih, maksudnya yang di pergelangan. Ya, pergelangan. Nah, kalau misalnya kita pegang dia tuh merupakan bunyi jantung satu. Jadi kalau kita pegang tuh berarti jantung jantung satu bunyi jantung satu tuh dia tuh normalnya tuh ada dua bunyi jantung. Minggu depan insya Allah kita masuk. Ada bunyi jantung satu sama bunyi jantung dua. Jadi kalau yang kita pegang tuh ialah bunyi jantung satu. Gitu. Itu cuman untuk sekedar tahu aja, nggak usah dihafal. Aritmia merujuk pada setiap gangguan frekuensi, regularitas, tempat asal, atau konduksi impuls listrik jantung. Dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa hipoksia, hipoksia itu karena kekurangan oksigen, lalu iskemik, lalu ada stimulasi simpatis, obat-obatan, gangguan elektrolit, bradikardi. Bradikardi itu berapa tadi? Di bawah 60 bang. Bang. Nah, 60. Sedangkan yang di atas 100 berarti takikardi. Dan stretch atau pembesaran hipertrofi atrium dan ventrikel. Dia tuh ada 5 tipe aritmia dasar pada jantung nih. Ada aritmia dari sinus, jalur konduksinya normal tapi perlu cepat atau lambat tidak teratur. Iramanya ektopik, aktivitas listrik berasal dari nodus sinus. Aritmia rentran, gangguan pembentukan impuls di mana ada impuls baru yang dibentuk di tempat selain nodus sinus mengambil alih jantung. Ada blokade konduksi sama sindrom praektasi. Aliran listrik dihantarkan ke ventrikel lebih cepat. Blokade konduksi itu yang tadi itu yang ada nodus SA, AV, berkas His, mungkin J. Jadi tuh dia tuh kan ada penyakitnya emang. Cuman kok dijelasin agak panjang. Jadi tuh misalnya kan ini dia ibaratin lah kayak sebuah rel kereta kayak itu. Jadi si nodus SA ini dia tuh paling depan kayak itu karena dia 70 sampai 80 kali per menit. Kalau misalnya si SA nih yang paling depan tuh tiba-tiba hilang arah kayak itu. Udah hilang. Diganti sama nodus AV ini. Nodus AV ini dia tuh tadi cuman 40 sampai 60 kali per menit kecepatannya tuh kan. Udah mulai melemah nih jantungnya nih karena SA-nya ini udah hilang. Lalu AV nodus AV-nya itu juga nanti udah rusak juga diganti sama berkasis nih. Berkasis kan tadi kan sedikit kali itu cuman 20 sampai 40 kali per menit. Jadi dia tuh kok orang yang cuman ada berkasis tuh dia tuh cuman bisa untuk nggak boleh yang berat-berat lagi kerjaannya kayak cuman boleh berdiri bentar kayak itu nggak boleh yang berat-berat kali. Jadi kok masanya memang berkasisnya ini udah nggak sanggup lagi, jadilah gagal jantung salah satunya. Nah, kayak gitulah terjadi yang gagal jantung. Jadi dengan kita belajar fisiologi ini kita tahu kayak itu kenapa dia bisa gagal jantung kayak itu, kenapa dia
eh, konduksinya itu kayak mana, kenapa dia bisa jantungnya itu nggak bisa berdetak lagi itu. Selanjutnya ada nih, ini tadi dah abang jelasin, blokade konduksi. Ini udah. Ini soalnya ada aksis horizontal. Jadi aksis horizontalnya itu ada clockwise dan counterclockwise rotation. Jadi kok clockwise itu berarti itu dia ngikutin arah jarum jam. Kok jarum jam kan berarti 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 kayak gitu kan. Sedangkan kok counterclockwise-nya tuh dia tuh berbalikan kayak itu. Enggak lagi di sejajar dengan jarum jam. Beda dia. Jadi itu penjelasannya tuh kayak ini. Nggak ada nanti abang kirim ya. Jadi rotasi searah jarum jam tuh biasanya tuh dia tuh kan biasanya kan kalau R tuh dia bakal meningkat dari V1 ke V5. Jika kalau misalnya si R-nya nih, ini kan gelombang R, bentar. Ini gelombang R sama gelombang S. Ini gelombang S. Jadi itu kenapa dia bisa terjadinya si clockwise sama counterclockwise nih? Kalau misalnya si S-nya tuh lebih tinggi daripada si R-nya. Jadi kita hitung jumlah kotaknya tuh. Kalau misalnya jumlah kotaknya si S ini lebih tinggi daripada si R, berarti tuh dia tuh ada kemungkinan kalau nggak clockwise, counterclockwise. Kayaknya cara bedainnya, kalau kalau clockwise tuh terjadinya tuh pada V2 ataupun sebelum V2 yaitu V1. Sedangkan kalau misalnya yang counterclockwise, salah. Kalau misalnya counterclockwise, berarti itu terjadinya tuh di V2 ataupun V1. Nih, berarti nih S-nya tuh lebih tinggi daripada si R-nya nih. Sedangkan kalau misalnya yang clockwise rotation, dia tuh pada di atas V4, yaitu V5 sama V6. Ini tuh yang gelombang S-nya tuh lebih tinggi daripada gelombang si R di V5. Sampai sini paham? Ini harus diingat ya. Ada yang kurang paham? Maaf Bang, boleh ulang sekali lagi nggak Bang? Jadi aksis horizontal ini ada clockwise sama counterclockwise rotation. Kalau normalnya tuh kan si R gelombang si R ini tuh lebih tinggi daripada gelombang si S. Itu normalnya. Gelombang si R itu lebih tinggi daripada gelombang si S. Oh ya, kalau Mas Samu tanya tuh on mic aja ya, karena abang kadang-kadang lupa buka chat ya, karena ini ya kan tertutup bagian atasnya. Dah, jadi gelombang R-nya tuh lebih tinggi harusnya daripada si S nih. Jadi kok misalnya gelombang R tuh lebih rendah daripada si S nih, ada dua kemungkinan. Antara dia clockwise rotation ataupun counterclockwise rotation. Clockwise tuh berarti dia tuh ikut searah dengan jarum jam. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak itu. Sedangkan counterclockwise rotation, dia tuh berarti berbalikan. Dari 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 lagi yaitu. Itu pokoknya dia tuh berarti counterclockwise. Jadi counterclockwise tuh dia tuh terjadi itu di antara kalau misalnya gelombang S tuh lebih tinggi daripada gelombang R. Terjadinya tuh di kalau nggak V2, V1. Itu counterclockwise rotation. Nih salah satu contohnya tuh. Terjadinya tuh di zona transisi. Tuh.
gelombang S-nya tuh yang lebih panjang tuh dinamakan dengan zona transisi. Sedangkan kalau misalnya kok misalnya clockwise rotation tuh terjadinya tuh karena dia tuh lebih dari V4, yaitu V5 sama V6. Gelombang S-nya itu lebih tinggi daripada gelombang si R. Paham sampai sini? Paham Bang, makasih Bang. Sama-sama. Nah, habis. Oh, belum. Jadi ini normal tadi kan. Kalau kita hitung nih. Ini coba hitung nih berapa nih. Ah, untuk untuk heart rate-nya ini berapa nih? Coba hitung. Seharusnya sama nih. 75, Bang. Itu kayak mana cara-caranya? Coba. Coba jelasin ke teman-temannya juga. Karena Najwa ngitungnya tuh ngeliat kotaknya, Bang, yang itu pertamanya yang gelombang R pertamanya itu kan nggak pas di garis gitu, Bang. Nah, Dia harusnya lebih dari 4 sih, Bang. Nggak tahu, Bang. berarti kan kalau Karena kayak kalau dilihat di kotak besarnya, yang kotak besarnya tuh 4 lebih sedikit gitu, Bang. hitung juga berarti. Jadi 300 dibagi 4, Bang. Berarti dia harus tambah lagi. Berarti 4 tambah 2 kayak itu kan. 4 tuh kan 4 kali 5 berarti kan. 5, 5 kotak kecil. Berarti 20 tambah 2 kotak kecil. Berarti 22 kotak kecil. Hitung aja nanti eh 1.500 dibagi 22 berapa? 68, Bang. Berapa? 68, Bang. Ya, berarti itu jawabannya. Tapi tadi udah bagus, udah bisa, berarti udah paham gitu. Tapi biasanya kan kalau di kayak gitu emang dia udah keluar semua itu, udah keluar hertz-nya berapa, udah keluar gelombang P-nya tuh kayak mana. Pokoknya dia udah keluar semua, tinggal kita analisis saja penyakit-penyakitnya tapi nggak keluar. Dia tuh bradikardi atau takikardi kayak itu udah keluar semua tuh. Tapi kok ada nanti ada penyakit Wolff-Wolff syndrome kayak itu, ada penyakit hipokalemi kayak tadi itu nggak dikasih tahu memang. Cuman kalau misalnya yang untuk dasar-dasarnya tuh kayak misalnya heart rate-nya, kalibrasinya, itu udah dikasih tahu semua. Jadi itu kok sinus bradikardia itu kan tadi kan kurang dari 60 kan. Dia tuh normal pada atlet. Kenapa? Karena kan kok atlet itu kan dia emang udah sering ngelatih otot jantungnya tuh. Jadi otot jantungnya tuh kadang-kadang emang udah karena udah sering jadi dia uh, lebih kurang daripada yang orang normal kayak itu. Dia tuh bisa di bawah 60. Dan itu normal emang kok misalnya pada atlet dan pada saat kita sedang tidur. Kalau misalnya sinus takikardi itu, ya itu bisa terjadi karena kita olahraga, kita tuh udah apa udah kecapean olahraga itu, habis itu kecemasan, demam, hipoksemia atau ada pun hipovolemi atau gagal jantung. Ini sinus aritmia. Dia tuh beda-beda kayak itu nggak antara R1 sama R2 nya. Ini jauh kali, ini dekat kali, ini jauh kali yaitu itu aritmia.
Sedangkan kalau yang irama sinus normal, dia kan emang sama-sama gitu kan. Beda dengan si aritmia nih. Jadi kayak ini lebih mudahnya tadi untuk yang nodus-nodus nih. Dia itu nodus SA, ini kan nodus SA tadi nih kan, melepaskan muatan ke nodus AV kan. Dia itu terjadinya gelombang P, depolarisasi atrium. Lalu tadi itu dari nodus AV, jadi nodus AV itu namanya itu segmen PR. Lalu ada kompleks QRS, yaitu depolarisasi ventrikel atrium secara bersamaan mengalami repolarisasi. Lalu ada ke segmen ST. Segmen ST itu terjadinya ventrikel berkontraksi dan mengosongkan isinya. Dia tuh mau kasih ke bawa ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh darahnya. Sedangkan kalau gelombang T ini dia itu repolarisasi ventrikel. Lalu ada segmen TP, waktu saat ventrikel berelaksasi dan terisi kembali. Kalian untuk siklus-siklus jantung ini udah belajar semua kan di kuliah? Udah Bang, tapi nggak begitu ngerti Bang. Hmm, ntar ya, kok bisa jelasin ntar. Nih, ya. Jadi itu eh, pertama tuh kan ada nggak ya Bang PT-nya? Nah, ini jadi ini sebenarnya udah nggak masuk topik lagi, cuman oh ya kalian mau dengar nggak? Kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa, karena kan kalian ada kerjaan tugas lagi lain kayak itu. Mau bang, mau bang. Nah, jadi ya udah serius nih kan, betul kan? Karena nggak terlalu lama juga sih, cuman ya biar tambah-tambah ilmu aja. Jadi kan nih pertama tuh ada pengisian ventrikel. Jadi itu pertama tuh ada fase pengisian ventrikel. Jadi darah dari seluruh tubuh tuh melalui vena cava superior ataupun vena cava inferior nanti masuk nih dari ventrikel dari atrium masuk ke ventrikel. Terbuka katup AV. Dia tuh jadi di apa? Di jantungnya ada dua katup, ada katup AV atau atrioventricular sama katup semilunar. Kok katup AV itu ada katup yang namanya tuh katup apa nih namanya? Katup tricuspidalis sama katup mitral atau bikuspid. Kok tricuspid itu berarti terletaknya di antara atrium kanan sama ventrikel kanan. Sedangkan kok yang bikuspidalis terletak di antara atrium kiri sama ventrikel kiri. Habis itu ada katup pulmonal sama katup aorta. Katup pulmonal tuh waktu si ventrikel kanan tuh mau pompa ke paru-paru, sedangkan katup aorta tuh waktu si ventrikel kiri itu mau pompa ke seluruh tubuh. Jadi itu pertamanya tuh kan ini masuk darah nih kan dari seluruh tubuh nih. Masuk darah ke si atrium dulu pertama, si atrium kiri. Ini masuk darah. Habis itu dia tuh
terbuka nih katup AV-nya nih. Katup yang terbuka itu adalah katup tricuspidalis. Katup tricuspid di sini. Masuklah ke si ventricle kiri, ventricle kanan. Masuk darahnya tuh cuma 70 sampai 80%. Nggak semuanya masuk. Habis itu untuk memasukkan semuanya tuh, karena kan tadi cuma 70 sampai 80%. Jadi itu si atriumnya tuh juga berkontraksi lagi untuk biar darahnya tuh memang masuk semua kayak itu. Jadi itu dia tambah tuh darah tuh 20 sampai dengan 30%. Sehingga darahnya tuh semua masuk ke dalam si ventricle kanan nih. Sehingga darahnya itu semua volume diastolik akhir 135 mili. Dan menimbulkan si gelombang P nih. Selanjutnya tuh udah terkumpul semua di sini. Udah terkumpul semua di ventricle kanan. Ventricle kanan tuh kan udah terkumpul semua darah di situ. Kalau udah terkumpul darah semua di situ, otomatis tadi katup yang udah terbuka, katup si tricuspid tuh bakal tertutup dia. Tertutupnya katup tricuspid tuh bakal menimbulkan bunyi. Nama itu bunyi jantung satu. Jadi kok bunyi jantung satu tuh ditemuin di mana? Karena tertutupnya katup tricuspidalis ataupun katup mitral yang ada di sini. Katup AV pokoknya tertutupnya katup AV. Kalau nggak tricuspid, bicuspid atau mitral. Gitu. Nama lain dari mitral tuh bicuspid. Kalau tricuspidalis tuh tricuspid nanti. Dan kontraksi ventrikal tuh dia tuh menyemprotkan darahnya tuh waktu dia injeksi itu dia bakal menyemprotkan darahnya tuh dia tuh. Karena kan nanti kan ada katup si aorta sama pulmonal. Jadi yang dari ventricle kanan ke si pulmonal, yang dari ventricle kiri ke aorta. Bakal dikeluarin semua darahnya tuh. Nggak semua, cuma 70 mili. Cuma 70 mili. Itu namanya tuh stroke volume. Sedangkan kan tadi kan 135 mili. Jumlah semuanya itu 135 mili. Jadi itu jantung tuh juga butuh darah itu. Namanya tuh volume sistolik akhir. Butuh darah tuh 65 mili untuk jantung. Sedangkan yang dikeluarin tuh 70 mili untuk yang diedarin baik itu ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 70 mili. Sehingga kan untuk disemprot tuh berarti dia tuh katupnya tuh bakal terbuka. Nanti relaksasi ventrikel udah disemprotin tadi, udah diejeksi semua darah-darahnya itu bakal tertutup balik katupnya nih. Tertutup katup si semilunar nih. Semilunar itu kan tadi kan ada si aorta sama pulmonal. Menimbulkan bunyi jantung dua. Jadi kok bunyi jantung satu itu karena tertutupnya katup si AV, atrioventrikular, sedangkan kalau misalnya bunyi jantung dua itu jadi karena tertutupnya katup semilunar. Dan menimbulkan juga gelombang T dan volume sistolik akhir atau volume untuk jantungnya itu tetap 65 mili. Itu dia. Ada yang kurang paham atau terlalu cepat? Aman bang, ngerti alhamdulillah. Udah, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama. Udah sih. Udah semua kayak. Untuk kisi-kisinya nggak ada ya. Kok gitu, Bang? Bang, kok kayak gitu bang? Karena Aduh bang. karena kalian juga yang masalah tuh. Karena kalian ada yang bilang Tapi kisi kan kami, Bang. Iya itulah. bang, bukan kami bang. Emang kayak gitu dia. Kalau satu yang kena semua kena. Bang mau nanya kok. Ya boleh, boleh tanya aja. Mau tanya apa? Hah? Mau tanya tadi. Mau nangis. Oh, astagfirullah. Tapi soalnya nggak susah, serius. Bang, Nah, itu ya. nggak boleh. Abang udah janji juga semuanya. Masalahnya nggak ada yang kasih satupun kisi-kisi. Jadi abang mungkin tanya-tanya aja, review-review aja. Cuman nggak kisi-kisi.
Iya, tanya aja, Bang. Tanya aja ya, abang stop share dulu ya. Tanya gitu-gitu. Tanya, Bang. Tapi abang Be, nanyanya yang tentang kisi-kisi, Bang. Iya, oh Bang. mak, nggak bisa lah kayak gitu. Itu udah bocor nanti. Enggak, Bang. Nanya-nanya aja. Iya bang, nanya Iya. beberapa dari kisi-kisi bang. Iya, Bang. Terus, Bang. Masa abang Hmm, rela anak-anak abang tuh inhal? Iya, bener. abang juga nggak pengen, cuman karena kalian kalian yang buat sendiri kayak mana pula? Kayak mana kalian Kami, nih? kami nggak tahu apa-apa, Bang. Setelah sabar ya. Sama kayak itu dia. Coba Orang jelaskan kronologisnya itu gimana, Bang? jadi ada yang bilang tuh kak di musola kok nggak salah cewek cewek yang bilang fisiologi itu mudah. Ya udah mudah lah. Kalau ada kisi-kisi kayak mana kita nengok. Ini minggu percobaan minggu pertama. Minggu Jadi depan kita ada, Bang. minggu depan nggak tahu ya abang PJ-nya soalnya. Ada, Bang. Bukan 2 minggu lagi tentamen bang. Minggu depan dan ya Sabtu Oh, insya Allah. waduh. Waduh. Belum dibilang ya. Insya Allah Sabtu tentamen. 3 bab ya, nggak banyak 3 bab tuh. Insya Allah bisa, bisa insya Allah. Kalau tentamen visio itu gimana, Bang? Kayak dikasih pertanyaan tuh kita jawab gitu aja atau misalkan kayak kalau anatomi kan ada kayak misalkan emang ada tulangnya, Bang, gitu. Kalau visio kayak mana, Bang? Pertanyaan jawab kayak itu aja. Ada soal bahasa Inggris. Kayak itu ya kayak pertanyaan jawab, nggak susah, serius. Oke, Bang. Abang tanya-tanya ya, ntar ya. Bang tentamen pasti pakai bahasa Indonesia kan? Mungkin ada sekitar 10 soal yang pakai bahasa Inggris ya. Emang ada berapa soal bang? 70 entah. 70. Oh, oke. Kalau Kalau nggak salah, misalkan soalnya itu bahasa Inggris, kita jawabnya harus bahasa Inggris juga, Bang. jawab bahasa Inggris. Ah, nggak bisa lah, Bang. Eh, kayak mana pula? Jawab bahasa Inggris lah. Orang tanya bahasa Inggris. Orang orang Inggris susah tanya. Masa kita jawab pakai bahasa Indonesia? Mana ngerti orang tuh. Jawabannya panjang-panjang nggak bang? Biasanya kalau bahasa Inggris lebih mudah. Dah, itu aja. Cuman kalian harus paham artinya. Kok kalian nggak paham ya udah sama aja berarti. Nggak ada kisi-kisi tentamen di spill boleh lah, Bang. Eh, review mungkin nanti ya. Review balik materi. Cuman nggak ada sisi. Oke, Bang. Hmm, tadi kan ada kawat dengan elektrodanya tuh. Ada yang abang ingat tuh. Kalau di tangan kanan tuh apa? RA, Bang. Ya, warnanya. Warna merah, Kalau kiri, kuning. Kuning. Bang, kenapa? warna kuning. Oh ya, udah. Itu enggak sih. Habis itu kalau misalnya tadi kan ada sadapan, ada 2 sadapan. Sadapan apa aja tuh? Ada sarapan unipolar. Enggak, Bang. Iya itu, Bang. Atau Ya, sadapan sarapan unipolar. unipolar sama bipolar. Nah, kalau yang unipolar tuh tadi apa? Unipolar itu yang lead 1, lead 2, lead 3. Iya, Bang. Ya, namanya itu unipolar tuh sadapan ekstremitas standar. Nama lead 1, lead 2, lead 3 tuh merupakan bagian dari sadapan ekstremitas standar. Kalau misalnya yang bipolar tuh kan tadi ada 2, ada yang satu sadapan prekordial, satu lagi yang augmented atau diperkuat, sadapan ekstremitas diperkuat. Apa aja tuh yang diperkuat, apa aja, yang prekordial apa aja. Yang prekordial itu ada V1 sampai V6 itu, Bang. Kalau yang diperkuat itu ada AVL, AVR, sama AVF. Iya, Bang. Ya, AVL, ya, AVL, AVL, AVR sama AVF. AVF ya.
Yes, betul. Apa lagi ya? Kalau misalnya yang V2 tuh diletakin di mana? Di interkoste 2, Bang. V2 Ya, Bang. diletakin di Di interkoste 2. ICS 4. Oh, V1 di ICS 4 parasternal kanan. V2 di ICS 4 parasternal kiri. V3 tuh kan tadi kan nggak usah dicari dulu. V4 tuh ingat kita ini aja nggak usah dihafal kali kayak itu. Dia tuh pokoknya ingat aja 4 kan ICS 4 kanan untuk V1. ICS 4 kiri untuk V2. Habis itu ICS 5 mid clavikular. Mid clavikular kan berarti di tengah itu V4. V3 itu berada di antara si V3, V2 sama V4. Di antara V2 sama V4 itu V3. V5 tuh di linea anterior axilla sinistra. Sedangkan kalau misalnya yang V6 di linea mid axillaris sinistra. Itu paham? paham, Bang. Um, Kalau misalnya yang untuk satu kotak tuh berapa? Ya, Apanya, Bang? satu kotak kecil tuh berapa? 0,4. 0,4. Ya, itu ya Bang ya. Gimana? Dia Untuk 0,02 detik, Bang. aduh, salah tuh. Eh. Terbalik nih kalian nih. 0,04 bukan Bang? Ya, 0,04 untuk kotak Kecil. itu untuk yang garis horizontal. Kok untuk garis vertikal, satu kotak kecil tuh dia tuh 0,10 milivolt. Yang tadi itu garis horizontal 0,04. Sedangkan kok garis vertikal tuh satu kotak kecil 0,10 milivolt. Kalibrasi tadi berapa? Berapa milivolt? 1 milivolt milivolt 10 gitu, Bang. Apa sih Satu, tadi, Bang? 1 milivolt. Ya betul tuh, sudah betul 1 milivolt kalibrasi. Tadi ada ukuran kertas AKG itu ada dua, ada garis horizontal sama garis vertikal. Kok horizontal tuh satu kotak kecil tuh 0,04 detik. Kok garis vertikal satu kotak kecil tuh 0,10 milivolt. Kalau kalibrasi itu dia pakainya tuh yang garis vertikal. Kalau yang satu lagi itu ada namanya tuh amplitudo tuh pakai garis horizontal. Cuman kalian nggak usah belajar aja dulu nanti aja waktu sekila karena pening nanti. Jadi itu tadi itu dah. Kok kecepatan untuk merekam tuh berapa? Kecepatan untuk merekam EKG. 25 mm per second. Saya kalian. Ah, rumus heart rate kayak mana? Rumus heart rate. Kalau misalkan dihitung per kotak besarnya, itu tuh 300 dibagi kotak besarnya, Bang. Kalau misalkan dihitung dari kotak kecilnya, itu tuh 1.500 dibagi hitungan kotak kecilnya. Betul. Nah, kalau misalnya PR segmen itu dimulai dari mana? Gelombang PR segmen. PR segmen itu dari ini Bang, dari P ke Q ya Bang ya. Kalau misalnya yang setelahnya itu apa namanya ya? Yang itu pokoknya Q ke RST. Iya Bang. Gitu ya Bang ya.
Abang tadi kayaknya ada salah jelasin juga sedikit. Jadi kalau misalnya yang PR segmen tuh dia tuh dari akhir gelombang P sampai dengan awal kompleks QRS. Coba Abang share screen aja biar paham. Abang bisa jelasin juga tadi. Share screen. Nih. Jadi kalau untuk PR segmen tuh dia tuh di akhir dimulai dari akhir gelombang P sampai dengan awal dari kompleks QRS. Kalau PR interval dimulai dari awal gelombang P sampai dengan awal dari gelombang QRS kompleks atau kompleks QRS. Kalau QT interval dimulai dari awal kompleks QRS sampai dengan akhir dari gelombang T. Udah, habis itu apa aja ya? Tanya aja. Kalau gelombang P itu eh, positifnya di mana? Gimana tadi Bang? Gelombang P positifnya tuh di lead apa gitu? Di V berapa? Nggak ada yang catat ya? Apa? Jadi kalau gelombang P itu positifnya tuh di lead 1, lead 2, AVF, V3 sampai V6. Dan juga dia tuh negatifnya tuh di AVR. Dia tuh gelombang P itu kan tadi kan dari nodus SA sampai dengan nodus AV. Kalau misalnya yang eh, kompleks QRS, kompleks QRS tuh normalnya itu berapa berapa detik? 0,1 detik, Bang. 0,1 sampai dengan 0,11 detik. Ya, bagus. Bagus. Kalau misalnya yang repolarisasi ventrikel, repolarisasi ventrikel itu kan tadi kan gelombang T kan, repolarisasi ventrikel itu kan gelombang T. Dia tuh panjangnya tuh berapa detik? Lupa, Bang. Panjangnya itu 0,10 sampai dengan 0,25 detik. Tadi yang gelombang QRS itu tuh 0,10 sampai 0,11 detik kan, Bang? Ya, kalau 0,10 sampai dengan 0,11 detik, kalau dibuat dari kotak kecil berapa? Berapa kotak? 5 sampai 6 kotak, Bang. 5 sampai 5,5, Bang. Enggak, Hmm. Bang, enggak, Bang, enggak, Bang.
2 sampai 3 kotak, Bang. Satu kotak kecil tuh berapa detik? 0,4, Bang. 0,04. Oh, 0,04. Berarti kalau misalnya QRS itu berarti 2,5 kotak kecil sampai dengan 3 kotak kecil. Ya kan 0,25. Ya. Kalau yang untuk gelombang T itu berarti tadi itu 2,5 kotak kecil sampai dengan 6 kotak kecil. Ya 6 kotak kecil. Gelombang yang tidak selalu ditemukan gelombang apa? Gelombang U, Bang. Gelombang U, Bang. Udah sih, udah semua juga, udah betul, udah bisa semua kalian tuh, serius. Bismillah. Bismillah. Jangan ada yang hal ya. Doain dong ya, Bang. Apa? Doain dong ya. Ya Bismillah ya. Apa nanti periksa pretest kalian? Bang, kalau itulah Bang, biar nggak inhal, kisi-kisi Bang. Oh, nggak bisa. Nggak, itu nggak dikasih. Udah Bang, ntar kalau salah benerin aja. Apa? Kalau salah nanti benerin aja. Bang, Nggak. untuk 3 bab tentamen tuh 3 bab yang mana aja Bang? Dari yang mana aja Bang? Bentar ya Raihan. Tadi apa Faisri ya? Gak ada Bang, kalau misalnya ntar kan Abang yang periksa. Kalau salah benerin aja. Kalau bener dikit-dikit. Oh, aduh, nggak bisa itu kan abang PJ ya. Abang PJ minggu depan. Bunyi Dia Abang jantung. yang periksa kan? Abang periksa memang. Cuman ya nggak boleh lah. Kan ini nengok sama Kan, yang lain. kan inhal di tangan Abang. Oh, mak, nggak gitu. Lanjut Eh, Han. berarti yang ditentaminin tuh homeostasis. Habis itu yang biolistrik tuh. Habis itu yang ada yang transport aktif, pasif tuh tentamen. Sama yang materi ini. Jadi kok kalian bisa materi ini dengan udah lancar kali, ya udah siap belajar materi ini. Udah abang jelasin juga tadi kan, yang nggak ada dibelajarin tuh biasanya keluar sih Kami tentamen. tidak akan lancar tanpa kisi-kisi, Bang. Astagfirullah, nggak bisa ya itu. Astagfirullah. Masalahnya tuh kan, kalian tuh cuma ngafal kisi-kisi, nggak ngafal materi. Jadinya waktu waktu ditanya nggak bisa jawab, marah, marah lah orang. Cuman ngafal kisi-kisi, nggak ngafal materi. Kayak mana caranya? Kayak itu. Kenapa Bang? Kisi-kisi itu petunjuk kami aja. Masalahnya nggak semuanya kayak gitu. Kalian memang rajin. Cuman Eh, nggak semuanya yang serajin kalian kayak gitu. Udah siap ya? Udah siap. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Masih ada belajar besok kan? Besok, besok malam. Baca modul jangan lupa. Karena soal banyak keluar dari modul. Sama kok kalian dengerin tadi abang jelasin, insya Allah bisa semua. Bisa. Udah ya? Makasih banyak semuanya.